Setelah diselingkuhi suami dan adik kandungnya sendiri, ia mati dalam kesepian dan bangkit bukan untuk menakuti, tapi untuk menghancurkan. Lihat bagaimana arwah Rani membalas dendam, perlahan, kejam, dan tanpa ampun. Kupikir aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Setelah bertahun-tahun berdoa, menangis diam-diam tiap malam di sepertiga malam terakhir, Tuhan akhirnya mempertemukanku dengan lelaki yang katanya imam terbaik, Bayu, laki-laki yang wajahnya kalem, suaranya tenang, dan pandai membuat siapapun merasa nyaman. Bayu bukan lelaki romantis, tapi ia rajin memijat kakiku setiap aku pulang kerja, membikinkan teh hangat tiap kali aku begadang, dan tak pernah lupa mencium keningku sebelum tidur. Hal-hal kecil yang bikin hatiku selalu hangat meski hidup kadang terasa berat. Kami menikah dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada bulan madu mahal, tapi kami saling mencintai. Katanya itu sudah cukup. 4 tahun menikah, belum juga dikaruniai anak. Tapi aku tidak pernah merasa kesepian, karena aku punya Bayu dan Lesti, adik kandungku yang selalu jadi sahabat sejak kecil. Lesti tinggal di kota yang sama denganku. Karena dia belum menikah, dia sering menginap di rumah, apalagi kalau sedang lembur atau ada masalah kerjaan. Aku senang-senang saja. Rumah jadi lebih hidup. Kadang aku masak, mereka makan. Kadang kami nonton film bareng, tertawa lepas seperti keluarga kecil bahagia. Aku pikir, semua baik-baik saja. Sampai satu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Aku mimpi sendirian di kamar. Gelap, tubuhku berat, nafasku sesak. Ada tangan yang mencekik leherku perlahan. Saat aku menengok ke atas, bukan orang asing, tapi wajah Bayu, suamiku sendiri. Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi tubuhku. Tapi saat menoleh, tempat tidur kosong. Bayu tak ada di sebelahku. Aku cek kamar mandi, kosong. Ruang tamu, sepi. Lalu kuperhatikan pintu kamar tamu terbuka setengah. Langkahku pelan, berusaha tak menimbulkan suara. Tapi saat kudekatkan telingaku ke celah pintu itu, aku mendengar bisikan, lembut, nyaris seperti desahan. Lalu, suara tawa lirih, suara perempuan. Aku mundur, kupikir aku mengigau, kupikir aku terlalu lelah. Aku kembali ke kamar, memejamkan mata dengan jantung berdegup tak karuan. Keesokan harinya Bayu seperti biasa, menyapa dengan senyum, menyajikan teh hangat, mencium keningku seperti tak ada apa-apa. Lesti juga tertawa seperti biasa. Bahkan sempat menyuapiku nasi goreng sambil bilang, "Kakak harus jaga makan, biar cepat hamil. Sakit." Tapi aku tak tahu kenapa hatiku terasa ngilu pagi itu. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Tapi malam-malamku tak pernah kembali sama. Aku jadi sulit tidur. Mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Di mimpi itu, aku selalu sendirian, selalu dikhianati, selalu ditinggalkan. Sampai suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat dari kantor karena sakit kepala, aku membuka pintu rumah perlahan. Tak ada suara. Aku kira rumah kosong, tapi langkahku terhenti saat mendengar suara-suara dari arah dapur. Suara yang sangat familiar. Suara yang tak ingin ku dengar, dari dua orang yang paling ku percaya. "Bayu, jangan di sini, nanti Kak Rani pulang." "Tenang, dia pasti masih di kantor." Suaranya. Suara mereka. Tanganku gemetar. Nafasku sesak, tapi tubuhku seperti tak mampu bergerak. Kakiku berat. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin menangis. Tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokan. Aku mundur. Tak jadi masuk. Hanya berdiri di balik pintu, mendengar detak jantungku sendiri seperti gendang perang. Aku pergi diam-diam, menyusuri jalan tanpa arah. Mataku panas, tapi tak ada air mata. Rasanya, aku mati, tapi tubuhku masih berjalan. Malam itu aku tidak pulang. Aku tidur di mobil, di parkiran minimarket. Sendirian, tanpa tahu harus cerita ke siapa. Paginya aku pulang, berpura-pura lelah dari lembur kantor. Bayu tak bertanya. Lesti hanya tersenyum,
seperti tak terjadi apa-apa. Begitu rapi mereka menyembunyikan, sampai aku merasa mungkin aku hanya halu, mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin aku yang salah. Hari demi hari aku makin diam, makin menyendiri. Tubuhku makin lemah, makanan tidak enak. Dunia terasa hitam putih. Hatiku hancur, tapi aku tak sanggup pergi. Pergi kemana? Itu rumahku. Bayu, oh suamiku, Lesti adikku. Jika dua orang itu pun mengkhianatiku, aku punya siapa? Aku mulai jatuh sakit. Kata dokter, psikosomatis. Terlalu banyak stres, tekanan batin. Aku butuh istirahat, katanya. Tapi aku tahu, yang sakit bukan cuma tubuhku. Hatiku lebih hancur dari yang bisa dijelaskan hasil laboratorium manapun. Dan saat aku terbaring di kasur, itu sendirian di kamar yang dulu penuh tawa dan cinta, aku menatap langit-langit dan berkata dalam hati, kalau aku mati, jangan biarkan mereka hidup tenang. Jangan biarkan mereka lupa bagaimana rasanya dikhianati. Karena tak ada luka yang lebih keji daripada ditusuk dari belakang oleh orang yang kau peluk tiap malam. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur lagi. Aku mulai menghitung hari seperti narapidana. Bukan karena bosan, tapi karena aku tahu hidupku tinggal menunggu waktu. Tubuhku makin lemah, nafas terasa berat, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Yang lebih menyakitkan, bukan sakitnya, tapi melihat dua pengkhianat itu masih bisa tertawa di depanku. Seolah aku tidak tahu apa-apa, seolah rumah ini bukan tempat pengkhianatan paling keji yang pernah ada. Bayu masih saja bersikap seperti suami teladan. Tiap pagi menyiapkan sarapan, mencium keningku, bertanya kabar dengan mata teduh yang dulu membuatku jatuh cinta. Lesti masih rajin membantu, seolah masih adik manis yang peduli pada kakaknya. Tapi aku tahu apa yang mereka sembunyikan. Aku mendengarnya, melihatnya, merasakannya. Tapi aku diam. Mungkin kau akan bertanya, kenapa aku tidak marah? Kenapa aku tidak mengusir mereka? Atau melabrak seperti wanita di sinetron-sinetron itu? Karena hatiku terlalu hancur untuk berteriak. Jiwaku terlalu remuk untuk melawan. Dan mungkin karena aku masih terlalu cinta. Cinta bisa mengubah orang jadi bodoh. Atau terlalu kuat menahan luka. Hari-hari terus berjalan. Aku mulai menulis surat. Diari kecil di bawah bantal. Tempat aku menumpahkan semua yang tidak bisa kuucapkan. Isinya bukan cuma keluhan, tapi juga doa dan kutukan. Jika aku tak bisa hidup bahagia, jangan biarkan mereka bahagia tanpaku. Jika aku harus mati karena dikhianati, maka biarlah arwahku tak pernah tenang. Sebelum mereka merasakannya juga. Tulisanku mulai aneh. Aku bahkan sempat berpikir, apa aku mulai gila, tapi rasanya tidak. Justru aku merasa lebih waras daripada sebelumnya. Karena dalam kesunyian itulah, aku mulai bisa melihat betapa banyak retakan di rumah tangga kami yang selama ini kusebut bahagia. Bayu mulai jarang menyentuhku. Katanya dia lelah. Katanya dia stres kerjaan. Tapi aku tahu, dia sibuk menyentuh yang lain saat aku terlelap dalam sakitku. Lesti juga mulai tak setelaten dulu. Kadang sarapan telat dibuat. Kadang ia malas bicara denganku. Bahkan sekali waktu, aku mendengarnya bicara di telepon. Kapan Kak Rani pergi aja dari rumah ini? Aku nggak tahan terus pura-pura. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada tangan siapapun. Aku ingin marah. Tapi tangisku lebih dulu keluar. Aku peluk tubuhku sendiri malam itu. Di kamar yang kini terasa seperti kuburan. Kadang aku membayangkan, apa jadinya kalau aku mati besok? Siapa yang akan menangis? Bayu? Mungkin sekadar pura-pura. Lesti? Mungkin tidak. Mungkin bahkan lega. Aku tahu aku bukan istri sempurna. Aku bukan kakak paling pengertian. Tapi aku juga manusia. Aku pernah berkorban. Aku pernah mencintai sepenuh hati. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan. Malam-malamku makin gelap. Bukan karena lampu padam, tapi karena mataku makin sulit terbuka. Aku mulai sering mimisan. Kadang tiba-tiba muntah darah. Tubuhku panas dingin. Dokter hanya berkata,
Kemungkinan gangguan autoimun akibat stres berkepanjangan. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar penyakit. Ini jiwa yang luka. Suatu malam, saat tubuhku lemah dan aku hanya bisa berbaring di ranjang, aku melihat sesuatu di langit-langit kamar. Bayangan hitam. Samar. Diam. Menatapku. Awalnya kupikir itu halusinasi. Tapi makin lama, bayangan itu makin jelas. Wajahku sendiri. Tapi matanya kosong, hitam. Dan dari sela bibirnya, keluar darah menetes pelan. Aku menjerit. Tapi tak ada suara. Bayu datang, memelukku sambil bilang, "Kamu cuma mimpi buruk? Sayang, tenang, aku di sini." Padahal aku tahu, yang membuatku mimpi buruk adalah kehadirannya. Paginya aku makin yakin, aku akan mati. Entah besok, minggu depan, atau bulan depan. Dan anehnya, aku tidak takut lagi. Yang kutakutkan justru satu. Mereka bahagia setelah aku tiada. Aku tidak ingin itu terjadi. Tidak akan kubiarkan. Karena cinta yang disakiti terlalu dalam bisa berubah jadi dendam. Dan dendam seorang perempuan yang mati dalam pengkhianatan adalah kutukan yang tak akan bisa mereka lupakan seumur hidup. Hari itu, aku bangun dengan tubuh yang lebih lemas dari biasanya. Tanganku dingin, bahkan kuku-kukuku mulai tampak membiru. Tapi anehnya, pikiranku justru lebih tenang. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang sudah pasrah. Atau mungkin bukan pasrah. Lebih tepatnya, siap. Aku tak bisa memilih bagaimana aku mati. Tapi aku masih bisa memilih apa yang kutinggalkan sebelum aku mati. Dan itu yang kulakukan pagi itu. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku meraih kotak kecil berwarna coklat tua dari lemari yang selama ini kusimpan rapat. Di dalamnya ada foto-foto. Kami dulu, aku, Bayu, dan Lesti, saat masih polos, masih bersih. Foto-foto itu kutatap lama. Lalu kubakar satu persatu di dalam kaleng kecil. Asapnya mengepul, memenuhi kamar. Biar semua kenangan indah ikut mati, karena yang tersisa kini cuma luka, bisikku pelan. Setelah itu, aku mulai menulis. Bukan lagi di buku harian, tapi di amplop putih, dengan tulisan tangan yang sengaja kubuat rapi. Surat itu kutujukan untuk Bayu dan Lesti. Surat terakhir dari seorang istri sekaligus kakak yang mati karena dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Bayu, kalau kau baca surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku harap saat kamu membaca ini, kamu sudah cukup puas memiliki tubuh Lesti. Sudah cukup puas menghancurkan aku dari dalam, pelan-pelan, sampai aku benar-benar mati. Kau bahkan tidak perlu membunuhku dengan tanganmu, Bayu. Tatapanmu, kebohonganmu, dan diammu sudah cukup membunuhku setiap hari. Lesti. Adikku yang dulu kuberi baju baru tiap lebaran, yang kubela waktu dimarahi mama karena bolos sekolah, yang dulu tidur di pelukanku waktu mimpi buruk. Aku tidak tahu kapan kamu berhenti menganggapku sebagai kakak. Tapi aku tahu kapan kamu mulai menganggap suamiku sebagai milikmu. Kalian bahagia sekarang? Duduk bersama di rumah yang dulu aku bersihkan setiap hari? Kalian pikir aku akan pergi begitu saja? Mati dan menghilang? Tidak, Bayu. Tidak, Lesti. Kematian hanya memindahkanku dari dunia kalian ke tempat yang bahkan lebih bebas. Kalian pikir bisa hidup tenang setelah membunuhku secara perlahan? Kalian pikir aku tidak akan kembali? Simpan surat ini baik-baik. Karena setiap malam, saat angin berdesir dan kalian merasa dingin padahal Aceh mati, saat kalian mencium bau anyir padahal tidak ada darah, dan saat kalian merasa ada yang duduk di kaki ranjang kalian saat kalian tidur, itu aku. Aku tidak akan tenang sebelum kalian menangis, seperti aku menangis. Sebelum kalian merasa mati, meski kalian masih hidup. Sampai jumpa di mimpi buruk kalian, Rani. Surat itu kusimpan di dalam laci meja riasku. Sengaja tidak kusegel. Aku ingin mereka menemukannya sendiri, entah saat sedang merapikan kamarku setelah aku tiada, atau mungkin saat mereka sudah mulai dihantui. Setelah menulis surat itu, entah mengapa tubuhku merasa lebih ringan.
Tapi justru detik itulah aku tahu. Waktuku sudah tidak lama. Malamnya aku bermimpi. Aku berada di tempat yang tidak kukenal. Kabut tebal di sekelilingku. Suara tangisan. Bau bunga melati yang sangat menyengat. Di tengah kabut itu, aku melihat diriku sendiri. Tapi wajahku putih pucat. Mata hitam tak berbinar. Dan bibirku tersenyum aneh. Dia aku berjalan mendekat dan berkata, "Tenang saja, kau tak perlu takut. Aku akan meneruskan apa yang kau mulai." Aku terbangun dengan peluh dingin, tapi anehnya, aku tidak takut. Malam itu, aku malah tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Esok harinya, aku tidak bangun lagi. Ketika Bayu menemukan tubuhku sudah dingin di ranjang, dia berteriak. Lesti menangis histeris. Tapi aku tahu, itu hanya kepanikan. Karena kematian datang terlalu cepat. Bukan tangisan dari hati yang bersalah. Pemakamanku berlangsung sederhana. Tetangga berdatangan. Semua bilang aku perempuan baik. Ibu rumah tangga yang ramah. Istri yang setia. Tapi tak ada yang tahu cerita sesungguhnya. Tak ada yang tahu pengkhianatan macam apa yang kutanggung sebelum nyawa ini benar-benar pergi. Dan malam pertama setelah aku dikubur, surat itu ditemukan. Bayu membacanya dengan tangan gemetar. Lesti muntah di kamar mandi setelah membacanya setengah. Mungkin karena isi suratnya. Mungkin juga karena rasa bersalah yang selama ini mereka tekan. Akhirnya pecah seperti balon busuk. Tapi, kalian tahu yang paling menarik? Itu baru permulaan. Mereka pikir kematian akan menghapus segalanya. Tapi mereka salah. Karena cinta yang dilukai sedalam ini, tak mati. Ia hanya berubah bentuk. Dan aku akan kembali. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk menghukum. Bayu tidur di kamarku malam itu. Ya, kamarku, tempat aku biasa menangis diam-diam setiap malam. Tempat di mana aku menulis surat terakhirku, dan tempat aku menghembuskan napas terakhir dalam sepi. Tapi kini, ranjang itu diduduki oleh mereka berdua. Bayu dan Lesti. Seperti tak terjadi apa-apa. Seolah kematianku hanya angin lalu. Lesti bahkan mengganti spray tempat tidurku dengan yang baru. Warna pink muda yang katanya lebih cerah daripada warna abu-abu kusam milik Rani. Aku melihatnya. Aku menyaksikannya dari pojok ruangan. Dan mereka tidak tahu. Aku di sana. Malam mulai turun. Lampu dimatikan. Bayu memeluk Lesti dari belakang, seperti dulu ia memelukku. Dan saat itulah aku mulai hadir. Awalnya hanya hembusan, angin. Jendela kamar mereka terbuka sendiri, meskipun sudah dikunci. Tirai menari pelan, menebarkan bau bunga melati yang menyengat menusuk hidung. Lesti menggeliat gelisah. "Mas, kamu nyium bau aneh nggak?" bisiknya. Bayu mengerang malas. "Ah, cuma bunga dari taman. Tidur aja, Les. Tapi bukan dari taman. Itu dari makamku." Aku pastikan itu. Dan saat jam menunjuk pukul 11.12 malam, suara itu terdengar. Ketuk, ketuk, ketuk. 3 kali. Lalu diam. Bayu membuka mata. Suara itu datang dari lemari pakaian. Ia menyalakan lampu tidur kecil. Lesti sudah duduk panik, menggenggam lengannya erat. Apa itu suara tikus? Gumam Bayu, mencoba masuk akal. Tapi kemudian, ketukan itu datang lagi, lebih keras. Dok, 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 Lesti menjerit kecil. Bayu bangkit, membuka pintu lemari dengan cepat. Kosong, tidak ada apapun. Hanya baju-baju tergantung rapi, dan bau anyir. Darah yang seketika memenuhi udara. "Kamu nyium darah, Mas?" Lesti panik. Bayu mengangguk pelan. Matanya mulai menyadari sesuatu. Di dinding dalam lemari, tertulis dengan huruf merah gelap. "Aku masih di sini." Bayu mundur. Lesti menangis. Tapi itu baru permulaan. Di cermin meja rias, perlahan-lahan mulai muncul noda merah, seperti sidik jari berdarah yang digoreskan satu persatu. Mereka berdua hanya bisa menatap, membeku, tak bisa bergerak. Sampai Lesti berteriak. "Itu dia! Itu Rani!" Bayu menoleh cepat ke arah cermin. Di sana berdiri sosok perempuan. Rambut panjang menjuntai basah, mata kosong berwarna hitam.
mulut menganga dengan senyum penuh dendam, dan gaun putihnya sama seperti yang kupakai saat dikubur. Dia, aku, hanya berdiri. Tapi sorot mataku menembus daging mereka. Lesti langsung pingsan. Bayu mengguncangnya panik, tapi tak berani menoleh lagi ke arah cermin. Saat ia mengangkat wajah, sosok itu sudah tak ada. Tapi noda darah masih tertinggal. Dan sebelum malam itu berakhir, sebuah kejadian membuat Bayu tak bisa tidur lagi. Saat ia menoleh ke lantai, bekas jejak kaki muncul perlahan-lahan. Dari pintu kamar menuju tempat tidurnya. Basah, berdarah, masih menetes. Dan jejak terakhir berhenti tepat di bawah ranjang. Bayu tak berani bergerak. Dia menahan napas. Tapi aku tahu, dia bisa merasakanku di sana. Di bawah ranjang, menatap dari balik gelap. Kau sudah memulai ini, Bayu, bisikku di telinganya. Sekarang rasakan bagaimana rasanya, mati perlahan. Sejak malam itu, tidur menjadi kemewahan yang tidak lagi bisa dinikmati Bayu dan Lesti. Setiap malam mereka dicekam ketakutan, dan setiap pagi tubuh mereka terasa seperti habis dipukuli. Tapi pagi ini berbeda. Saat Lesti membuka matanya, tubuhnya terasa perih, sangat perih. Ia mengerang pelan, dan saat mencoba bangkit, rasa sakit di punggungnya membuatnya menjerit. Bayu yang masih setengah sadar segera mendekat. "Kenapa, Les?" Lesti menggigil. "Punggungku, Mas, perih banget." Bayu menyingkap baju tidur Lesti dan tercengang. Di punggung putih Lesti terdapat 5 luka cakaran panjang, merah, dalam, dan segar, seperti habis dicakar kuku tajam. Beberapa bagian bahkan sudah mulai membiru. "Astaga, ini dari mana?" bisik Bayu. Lesti menangis. "Aku tidur, Mas. Aku cuma tidur." Bayu segera membawa Lesti ke klinik. Tapi dokter hanya menggelengkan kepala setelah memeriksanya. Tak ada tanda infeksi. Tapi saya juga tidak tahu ini luka dari apa. Bukan binatang. Bukan benda tajam. Ini seperti kuku manusia. Lesti mual. Bayu membeku. Namun semuanya semakin tak masuk akal ketika malam harinya, giliran Bayu yang merasakan sesuatu. Tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun dengan dada sesak. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang duduk di atas dadanya. Ia membuka mata. Kosong, tapi napasnya tercekat. Ada bau tanah basah memenuhi kamar. Udara begitu dingin, membuat kulitnya menggigil meski ASI sudah dimatikan sejak sore. Bayu mencoba bangun, tapi tak bisa. Seolah tubuhnya ditekan, lalu terdengar bisikan. "Kau ingat aku, Bayu? Rani masih di sini." Bayu menjerit, namun suaranya tertahan. Ia seperti dicekik oleh udara itu sendiri. Tubuhnya menggeliat panik. Baru setelah beberapa menit, ia berhasil duduk tegak dan menyalakan lampu. Lesti berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat, matanya melotot, menangis tanpa suara sambil menunjuk ke arah Bayu. "Mas, perutmu berdarah." Bayu menunduk. Bajunya basah oleh darah. Ia buru-buru membuka kausnya dan tubuhnya penuh lebam. Dari bawah tulang rusuk sampai ke pinggang, tampak seperti habis dihajar sesuatu. Warna biru keunguan, menyebar tak beraturan. Ini nggak mungkin. Aku cuma tidur. Teriak Bayu. Lesti menangis makin keras. Dia mulai gemetar, tubuhnya lemas, dan jatuh terduduk di lantai sambil terus bergumam. "Rani, itu Rani. Dia beneran balik. Dia beneran balik." Bayu tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu Rani belum pergi. Hari demi hari, luka-luka aneh itu makin sering muncul. Lesti bangun dengan bekas gigitan. Di lehernya, Bayu muntah darah saat sarapan, dan terkadang rambut mereka rontok seketika saat sedang mandi, seolah tubuh mereka membusuk dari dalam. Mereka mencoba mengundang Ustaz. Tapi begitu Ustaz itu masuk ke dalam rumah, ia langsung terdiam kaku di ruang tamu. Rumah ini sudah tidak dihuni manusia saja.
Arwah di sini tidak ingin ditenangkan. Ia ingin membalas. Setelah itu, sang ustaz menolak kembali. Bayu mulai kehilangan akal sehat. Ia tak bisa kerja, tak bisa tidur, dan setiap kali duduk di kamar, ia selalu mendengar suara Rani. Menangis, dan tertawa dalam lirih. Lesti pun makin tertekan. Wajahnya pucat. Nafasnya pendek-pendek. Bahkan sempat mencoba melukai dirinya sendiri, karena merasa dihantui terus-menerus. Kita harus pindah, Mas. Aku takut banget. Tapi Bayu menolak. Dengan mata merah dan suara parau, ia berkata, "Ini rumah Rani, dan dia nggak akan membiarkan kita pergi begitu aja. Kita sudah masuk neraka, dan sekarang kita harus bayar semuanya." Pagi itu, Lesti menatap wajahnya di cermin. Matanya sembab, pipinya cekung, dan bibirnya pecah-pecah. Wajah yang dulu sering dibanggakan karena lebih muda dan segar dari Rani, kini terlihat seperti mayat hidup. Ia mencoba merapikan rambut, tapi begitu sisir menyentuh kulit kepala, rambutnya rontok menggumpal. Lesti menjerit histeris. Bayu yang sedang di dapur segera berlari ke kamar. Ia membeku saat melihat rambut Lesti berserakan di lantai seperti habis digunduli paksa. Lesti terduduk lemas di depan cermin sambil menangis, menatap wajahnya sendiri yang semakin hari semakin rusak. "Aku nggak kuat lagi, Mas. Aku mau pergi dari rumah ini." Bayu diam, matanya kosong. Tapi sebelum ia sempat menjawab, cermin di depan mereka bergetar sendiri, tanpa angin, tanpa sentuhan. Lalu, muncul kabut tipis dari permukaannya. Kabut itu mengaburkan bayangan mereka, dan dari balik kaca, tampak sosok lain, sedang berdiri. Rani. Tapi kali ini, dia tersenyum. Kalian pikir, kalian bisa bahagia di atas luka orang lain? Tangannya perlahan terangkat dari dalam cermin, menjulur keluar, menembus batas antara dunia dan kematian. Jari-jarinya menggores permukaan kaca, dan meninggalkan bekas merah seperti darah beku yang membentuk satu kata. "Ingat," Lesti menjerit. Bayu menariknya menjauh, tapi pandangan mereka sudah terkunci. Seketika, mereka berdua pingsan. Dan saat mata mereka terbuka, mereka bukan lagi di kamar. Bayu dan Lesti berdiri di dalam sebuah ruangan gelap dengan satu cahaya lampu kuning menggantung. Di hadapan mereka ada kursi roda kosong dan sebuah tempat tidur rumah sakit. "Apa ini?" gumam Lesti ketakutan. Tiba-tiba layar televisi di depan mereka menyala sendiri, menayangkan rekaman Rani di rumah sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, napasnya tersengal, tapi tak ada yang menemaninya. Bayu berdiri terpaku. Ia ingat jelas hari itu. Hari terakhir Rani di dunia. Hari ketika ia lebih memilih menemani Lesti ke hotel, ketimbang menengok istrinya yang terbaring sekarat. Di layar itu, Rani menatap kamera sambil berbisik. "Aku tahu kalian bersama hari ini. Aku tahu aku akan mati. Sendiri. Tapi tolong jangan kubur aku dengan gaun putih itu. Aku benci putih. Aku benci terlihat seperti pengantin palsu. Tapi gaun itulah yang mereka pakaikan. Gaun putih tipis yang bahkan tidak sempat disetrika. Gaun terakhir yang membuat Rani terlihat seperti boneka tak bernyawa." Layar televisi mati. Lesti menangis terseduh. "Mas, kita jahat. Kita beneran jahat." Bayu ingin bicara, tapi tak sempat. Cermin di depan mereka meledak. Pecahan kaca berhamburan ke segala arah, dan dari balik pecahan itu, Rani melangkah keluar. Kali ini bukan hanya wajahnya yang rusak, tapi tubuhnya berlubang, seolah separuh organ dalamnya membusuk dan mengalirkan darah hitam yang menetes ke lantai. Rani menatap mereka dengan mata kosong, lalu berbisik, "Kalian ingin keluar dari rumah ini. Tidak semudah itu. Kalian belum merasakan cukup." Bayu menarik Lesti keluar kamar, berlari ke ruang tamu. Tapi semua pintu terkunci. Jendela menyatu dengan dinding. Rumah itu seperti berubah bentuk, bukan lagi rumah, tapi penjara. Penjara buatan arwah.
penjara dari rasa bersalah, penjara yang dihidupkan oleh dendam. Di tengah ruang tamu, mereka melihat benda yang membuat darah mereka membeku. Peti mati. Peti itu terbuka perlahan. Di dalamnya ada tubuh Rani, masih mengenakan gaun putih, tersenyum, dan menepuk-nepuk tempat kosong di sebelahnya. Ayo, gantian sekarang. Lesti tidak berhenti menangis sejak malam itu. Tangisnya bahkan tidak lagi terdengar seperti manusia, lebih seperti jeritan tikus terjebak, patah, tak berdaya. Bayu hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya penuh luka lebam. Tangan kanannya sudah tak bisa digerakkan sejak 2 hari lalu. Mati rasa seperti mati separuh badan. Setiap malam, suhu tubuhnya turun drastis, membuat napasnya seperti tercekik es. Mereka tahu, mereka tidak sedang sakit. Mereka sedang dihukum. Peti mati di ruang tamu tidak pernah pergi. Walau sempat mereka bakar, hancurkan, siram dengan bensin, keesokan harinya, peti itu kembali, utuh, berdiri di tempat yang sama, kadang terbuka, kadang tertutup. Tapi isinya selalu sama. Rani, selalu tersenyum. Dengan mata kosong yang seperti menatap langsung ke dalam dosa mereka. Malam itu, jam 3 Wonsuju suara musik terdengar dari lantai 2. Lesti terbangun duluan, matanya merah dan kulitnya kering seperti lapisan kertas. Ia menoleh ke Bayu. Masih tidur, menggigil seperti anak kecil. Lesti berjalan pelan menuju tangga. Tapi saat ia melangkah ke atas, tangga itu berubah menjadi lorong rumah sakit. Lantai putih berlumuran darah. Lampu-lampu berkedip. Di ujung lorong, terlihat sesosok tubuh mengenakan gaun pasien, berjalan tertatih. "Kak, kenapa nggak datang waktu aku minta ditemani?" Lesti menutup mulut, tubuhnya gemetar. Itu suara Rani. Tapi bukan Rani yang menyeramkan. Itu suara Rani yang dulu, yang lemah. Yang masih mencintai, yang masih berharap. "Aku nggak pernah marah waktu kalian mulai deket. Aku cuman sakit banget. Tapi aku pikir, kamu adikku, kamu bakal ngerti." Sosok itu tiba-tiba berhenti, memandang Lesti dengan senyum pilu. "Tapi kamu nikam aku dari belakang." Seketika, suara musik berubah menjadi suara jeritan keras. Dinding lorong berdarah, dan tubuh-tubuh pasien rumah sakit merangkak dari lantai, memanggil nama Lesti sambil tertawa. "Pelakor, pelakor, pelakor." Lesti berteriak, berlari, dan dia bangun. Ternyata masih di tempat tidur. Tapi tangannya basah oleh darah. Ia menatap ke bawah dan, kuku di tangan kirinya copot semua. Bayu langsung bangun karena jeritan itu. Ia melihat tangan Lesti, berdarah, daging terbuka, kuku tercerabut dari akarnya. Ini nggak mungkin." Lesti menggigil sambil terus berkata, "Aku mau mati aja, Mas. Aku mau mati aja." Namun suara keras membuyarkan segalanya. Tepi, tap, tap, tap. Langkah kaki tumit tinggi, menghantam lantai dengan ritme teratur. Datang dari atas, Bayu dan Lesti menatap ke arah tangga. Tak ada siapapun. Lalu, Rani muncul. Berjalan santai. Mengenakan gaun pengantin putih yang dulu ia benci. Kini sudah kotor, basah, dan berlumuran darah. Wajahnya setengah busuk, rambutnya menutupi sebagian mata. Tapi yang paling menakutkan, senyumnya. Senyum panjang yang tak pernah dia miliki semasa hidup. "Sudah siap? Pesta kematian kalian baru saja dimulai." Tubuh Lesti diangkat ke langit-langit. Tapi bukan oleh tangan manusia. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menggantungnya ke atas. Lehernya tertekuk aneh. Matanya melotot. Darah menetes dari mulutnya seperti air hujan. "Mas!" Bayu berlari mencoba menolong, tapi sebuah kursi menghantam tubuhnya hingga terlempar ke tembok. Tulang bahunya patah seketika. Rani tertawa keras. "Waktu aku minta ditemani, kalian kabur. Sekarang, kalian aku temani, sampai nafas terakhir, dengan
Gerakan perlahan, Rani menyentuh dinding rumah. Dinding itu merespons, meneteskan darah. Foto-foto keluarga yang dulu dipajang, terbakar sendiri. Gambar mereka bertiga hangus, menyisakan hanya Rani yang tetap utuh. Bayu merangkak ke arah Lesti, yang kini sudah pingsan. Darah menetes dari tubuhnya seperti pancuran. Tapi sebelum bisa disentuh, Lesti jatuh. Tubuhnya menghantam lantai keras, namun tak bersuara. Tidak ada jeritan, tidak ada gerakan. Bayu menjerit. Lesti sudah tak bernyawa. Tubuhnya seperti membusuk dalam semalam. Kulitnya mengelupas, bibirnya hitam, matanya terbuka, menatap kosong. Dan Rani berdiri di belakang Bayu, berbisik dengan napas, dingin. Satu selesai. Sekarang tinggal kamu. Bayu terdiam di lantai, lututnya berlumuran darah. Tangannya gemetar memeluk tubuh Lesti yang tak lagi bernyawa. Tubuh itu kini dingin, keras, dan berbau busuk seperti bangkai. Ia menatap wajah istrinya, ya, istrinya sekarang, dengan tangis bercucuran. Tapi bahkan air mata tak bisa menyelamatkan siapapun malam ini. Lesti, bangun, sayang, jangan tinggalin aku juga. Rani berdiri tak jauh dari sana. Rambut panjangnya menjuntai, meneteskan cairan hitam kental seperti darah basi. Di balik senyumnya, ada kegilaan dan luka yang begitu dalam. Lucu. Ya bang, sekarang kamu tahu rasanya ditinggal orang yang kamu cintai. Bayu mendongak. Apa yang kamu mau dari aku? Sudah cukup. Ini semua sudah gila. Rani tertawa, nyaring, tapi lebih mirip tangisan seorang wanita yang kehilangan segalanya. Cukup? Kamu bilang cukup. Waktu aku nangis di ruang rumah sakit sendirian, kamu di mana? Waktu aku muntah darah di kamar, kamu lagi apa? Kamu tidur sama adikku di sofa belakang. Bayu meringis, mencoba berdiri. Tapi tulang kakinya patah. Ia tak tahu kapan, tapi rasa nyeri kini merayap sampai ke selangkangan. Kamu mau aku minta maaf, ya? Mau aku sujud? Aku mau. Aku salah. Aku manusia brengsek. Rani menatapnya, lalu mendekat pelan. Aku nggak butuh maaf, Bayu. Aku bukan Tuhan. Aku arwah yang datang untuk menghancurkanmu, bukan menyadarkanmu. Dan seketika, semua lampu padam. Bayu menggigil, nafasnya memburu. Dinding rumah seolah hidup, mengerang seperti manusia tersiksa. Dari balik kegelapan, terdengar suara sepatu hak tinggi berjalan pelan. Lagi, mendekat. Tiba-tiba, lampu menyala. Sebentar. Bayu mendapati dirinya terikat di kursi. Tangannya dililit kawat berduri, kaki terjerat rantai. Lantai di bawahnya dipenuhi foto-foto Rani. Saat mereka menikah, saat Rani hamil, saat Rani terbaring di rumah sakit. Di hadapannya, layar besar menyala, seperti layar bioskop. Selamat datang di pemutaran khusus, Bayu si Pengkhianat, tayangan. Dimulai, tapi bukan film biasa. Itu memori, Bayu melihat dirinya sendiri mencium Lesti di dapur, saat Rani tidur siang. Ia melihat Lesti menggenggam tangannya, membisik, Kak Rani nggak akan tahu. Kemudian adegan lain muncul. Bayu tertawa saat melihat Rani muntah darah dan berkata, drama mulu sih, sakit-sakit mulu, capek aku. Air mata Bayu mengalir. Dia menjerit, hentikan! Tapi Rani berdiri di samping layar, tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Belum Bayu, ini baru pembukaan. Layar menunjukkan adegan paling terakhir. Rani di rumah sakit, menangis sendiri, menatap foto mereka bertiga, lalu menulis surat. Surat yang tak pernah sampai, yang disobek dan dibuang oleh Lesti. Aku mati sendirian, Bayu. Kalian pikir aku lemah, tapi ternyata aku cuma diam. Dan diam bisa berubah jadi dendam. Rani mendekat ke Bayu. Mati terlalu ringan buat kamu. Ia mencabut sebuah paku panjang berkarat dari balik bajunya. Dengan perlahan, ia tusukkan ke paha Bayu. Bayu menjerit seperti kesurupan. Tapi paku itu tidak menembus daging. Ia menancap dan menghilang,
seperti diserap tubuhnya. Bayu merasa darahnya membeku, matanya berdenyut. Giginya rontok satu persatu tanpa disentuh. Lalu, matanya buta. Bayu meraba wajahnya. Semuanya gelap. Ia menangis sejadi-jadinya. "Tolong, aku nyerah, aku nyerah." "Belum selesai," bisik Rani. "Masih ada satu hukuman." Lagi. Rani menarik rambut Bayu, mendekat ke telinganya. "Kamu akan hidup, tapi lumpuh. Tak bisa melihat, tak bisa bicara. Tapi kamu akan tetap mendengar suara aku. Setiap malam." Rani menjilat darah di wajah Bayu, lalu menghilang. Seminggu kemudian, seorang warga menemukan Bayu duduk di kursi roda di teras rumah. Diam, kaku. Matanya kosong, tak bisa bicara. Tapi air matanya terus mengalir setiap detik. Dokter bilang, tidak ada luka serius, semua organ normal. Tapi Bayu tak pernah lagi berbicara. Tak pernah merespons, hanya menangis, dan kadang tertawa sendiri. Setiap malam, ia menggigil sambil bergumam pelan. "Rani, Rani, Rani, jangan, tolong, jangan." Karena arwah Rani belum pergi, dan dendamnya belum selesai. Sudah 3 bulan berlalu sejak kematian Lesti dan kegilaan Bayu. Rumah itu kini sepi, dingin, dan kosong. Setidaknya bagi mata manusia biasa. Namun bagi mereka yang peka, rumah itu seperti mengundang sesuatu. Seperti sedang menyimpan bisikan. Pihak keluarga Bayu menjual rumah tersebut murah. Terlalu murah. Tapi siapa yang bisa menolak rumah besar di pinggir kota dengan halaman luas dan harga tak masuk akal? Pasangan muda, Sari dan Riko, membelinya tanpa pikir panjang. Mereka menganggap cerita-cerita seram hanyalah mitos warga sekitar yang suka membesar-besarkan, paling juga karena pemilik sebelumnya stres atau cerai, ucap Riko sambil terkekeh saat mereka pindahan. Sari sempat merasa ada yang aneh. Udara di dalam rumah itu terasa berat, dingin menusuk, bahkan saat siang bolong. Tapi mereka tetap tinggal. Malam pertama semuanya terasa biasa. Tapi saat tengah malam, bel rumah berbunyi. Sendiri. Riko mengintip dari jendela. Tak ada siapapun. Pikir mereka, mungkin kabel tua, mungkin kucing, mungkin apapun. Malam kedua, terdengar suara isak tangis dari kamar belakang. Sari mengira, itu suara dari luar, tapi suara itu semakin jelas. "Kenapa kalian tinggalin aku? Aku sakit, aku sendiri." Suaranya perempuan, parau, tapi terdengar sangat nyata. Mereka mengecek ke seluruh rumah, kosong. Malam ketiga, Sari melihat seorang wanita bergaun putih, berdiri di pojok dapur, memandang ke arah mereka. Rambutnya panjang, menutupi wajah, tapi dari sela-selanya tampak mata merah dan senyum terbelah sampai ke pipi. "Riko, ada orang di dapur!" jerit Sari. Riko lari ke sana, tapi tak ada apa-apa. Dapur kosong. Tapi lantainya penuh bekas darah kering. Dan di cermin lemari tertulis, "Kalian tinggal di rumahku. Kalian akan rasakan lukaku." Riko mulai marah. Ia tidak percaya hantu. Ia mulai menghina. "Kalau emang ada, nongol dong. Nggak usah main ngumpet." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Riko mimpi buruk. Ia melihat dirinya sendiri mencium wanita asing, bukan Sari. Dan di belakang mereka, ada sosok perempuan yang terbakar api, menangis sambil berteriak. "Aku mati demi cinta. Kalian malah hina aku." Keesokan paginya, Riko bangun dengan luka bakar di punggung. Parah. Seperti disiram air panas. Sari pun berubah. Ia sering termenung, menangis sendiri. Dan setiap kali melihat cermin, ia melihat bayangan lain di belakangnya. Seorang wanita. Selalu sama, Rani. Ia duduk di kursi goyang di pojok ruang tamu. Kadang berdiri di kamar mandi. Kadang berbaring di kasur mereka. Dan setiap malam,
Ia berbisik pada Sari. Aku nggak marah kalian tinggal di sini. Tapi jangan pernah bilang, aku cuman legenda. Karena sekali mereka mulai menyangkal, mengejek, atau mengabaikan, Rani akan menyerang. Rumah itu bukan milik manusia lagi. Rumah itu adalah makam hidup dendam Rani. Siapapun yang masuk tanpa hormat akan menjadi bagian dari kisah kutukannya. Akhir. Bab Sari terbangun jam 3 dini hari. Riko tidak ada di tempat tidur. Ia mencarinya dan menemukannya. Tergantung di kamar mandi, lehernya terikat tirai shower, matanya terbuka lebar, dan di cermin darah tertulis. Satu demi satu. Kalian akan tahu rasanya mati sambil masih hidup. Rani duduk di kursi goyang ruang tamu. Kursi kesayangannya dulu saat masih hidup. Tangannya yang pucat menelusuri lengan kursi yang penuh retakan, seperti kenangan. Matanya kosong, tapi pandangannya jauh, mengarah ke masa lalu yang penuh luka. Riko sudah mati.